warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah kan wa ma lam yasalam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini menjelang siang dengan cuaca yang cerah, kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk menambah ilmu thalabul ilmi yang kebetulan bertempatan di Masjid Al Furqon Kapuk, Jakarta Utara Barat ini ya? Jakarta Barat, karena pembatasnya jalan raya ya. Salam dan selawat semoga tercurah untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan juga pada pengikutnya yang selalu konsisten dan istiqomah untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikut sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Safri selaku DKM ya, Bapak Safri selaku DKM Masjid Al Furqon, kami dan juga imam semuanya, awat semuanya mengaturkan ucapan jazakallahu khair, banyak terima kasih atas diberikannya suatu sarana yang alhamdulillah sangat memadai, sangat lumayan megah. Ya kalaupun masalah luas dan besar tergantung kita yang ngisi. Kalau yang ngisinya banyak ya kelihatan kecil, tapi kalau yang ngisinya seperti ini ya kegedean masjidnya jadinya. Tapi kita tetap bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberikan suatu kesehatan, diberikan suatu kesempatan sehingga bisa hadir memenuhi undangan dari Lajnah Ta'lim Niabah untuk wilayah Jakbarteng, Jakarta Barat dan Tengah. Banyak orang-orang yang kepingin untuk ikut ngaji, ikut taklim, namun karena suatu kesibukan akhirnya terhalang. Tadinya pengurus warga sebetulnya mau hadir, namun karena ada sesuatu dan hal akhirnya tidak bisa hadir. Itu kan beberapa suatu halangan. Mudah-mudahan uzurnya segera bisa terurai, bisa terbebaskan, dan niatnya yang tadinya mau hadir sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala, insyaallah. Melihat kalau di dalam jamaah ini kita ngambil pengalaman aja. Dulu waktu saya memahami tentang al-jamaah ini ya memang tidak sebentar, karena perlu juga membanding-bandingkan. Jadi tidak langsung begitu didakwahin langsung siap insyaallah oke, tapi tetap saya cari rujukan-rujukan di mana sebagai pegangan, sebagai dalil-dalil kenapa kita harus berjamaah. Apalagi ada dulu yang mengatakan kan kita itu udah Islam dari kecil,
Kenapa mesti syahadat lagi? Kan seperti itu. Ya. Tapi kalau kita lihat arti dari syahadat itu kan memang kita meyakini dan menyaksikan. Ya. Apa arti syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan juga saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya seperti itu. Nah itu kan kalau ucapan-ucapan itu kalau kita lihat memang harusnya ada yang menyaksikan ya mestinya kalau sudah lihat. Kalau kita tiba-tiba saya udah Islam dari kecil kayaknya nggak pas. Tapi ya memang perjalanan umumnya dari kecil itu kalau memang orang tua kita Islam dan kita udah Islam. Ya kan setelah itu. Itu pemahaman kami tentu beda dengan lain-lain Ivan. Jadi gimana bisa memahami betul tentang kebenaran itu al-jamaah. Ya. Artinya berupaya supaya lebih cepat paham. Saya tidak cukup hanya ngikutin pengajian seminggu sekali yang waktunya terbatas, baru beberapa menit udah dibilang masuk malam. Akhirnya ya terbatas waktunya. Tapi dengan berupaya untuk mencari keluar, baik itu buku-buku tentang al-jamaah dan lain sebagainya, dari yang memuatkan itu akhirnya kami dapat. Pengalaman yang agak rada pahit, saya waktu itu mau mengharapkan bukunya Ustaz Saifuddin yang begitu tebal, ternyata masih belum diperbolehkan untuk membacanya. Terus dalam hati saya ada apa? Kenapa? Nggak percaya sama saya kali ruwetnya waktu itu. Tapi alhamdulillah semuanya pertolongan Allah. Tidak berapa lama kita yakin bahwa umat Islam itu memang harus ada dalam suatu kepemimpinan, harus tertib, harus teratur. Kalau kita mau lihat dari tarikh, makanya dulu dianjurkan untuk membaca buku-buku tarikh Munawar Khalil. Terpaksa saya ke Wali Songo nyari yang namanya buku Munawar Khalil. Ya banyak sekali kalau ini ditelatah dibaca terus, kapan saya kerjanya ini? Tapi dengan pertolongan Allah semua bisa dipahamin, dengan sambil lalu semua bisa berjalan. Ya. Semua memang karena hidayah dari Allah. Biar bagaimana juga hidayah juga tidak bisa cukup ongkang-ongkang dengerin, tapi harus berusaha. Jadi berusaha untuk mempercepat memahami tentang jamaah memang harus di samping kita ikut rutin kajian-kajian juga harus rajin membaca buku yang ada hubungannya dengan jamaah dan imamah. Akhirnya dulu kalau nggak salah buku dari Jabir itu ya, Jabir yang di Padang itu yang untuk tesis dalam akidah Islam. Itu saya kasih, walaupun katanya dia sendiri yang menyampaikan tapi dia sendiri belum melaksanakan. Tapi dalilnya yakin betul. Tapi dia sendiri belum mengamalkan gitu kiranya. Ya itu bukan urusan kita ya soal mengamalkan, tapi dalilnya itu ternyata sesuai di dalam saya cari-cari di apa yang disebutkan di buku-buku hadis juga ada, di ayat Qur'annya seperti itu ada. Jadi rujukannya tidak hanya sekedar Ustaz menyampaikan terus saya oke, siap. Saya cari lagi di bukunya, ada nggak yang disampaikan. Ternyata alhamdulillah semua ketemu. Akhirnya dengan dia Allah melaksanakan upaya. Beberapa selanjutnya ternyata nggak lama terus ada amanat. Karena disampaikan kalau sudah di dalam jamaah amanat akan selalu ada. Prakteknya memang begitu, nggak lama langsung ada amanat. Saya dari muncir, apa itu muncir? Ya ngurusin iwan-iwan yang ada di sekitar pasar. Waduh, saya nggak tahu menang itu. Pokoknya jalan aja. Allah nanti akan memberi nasihat, yang akan memberi pelajaran, yang akan memberi dan lain sebagainya. Yang penting terima aja ini amanat ini. Ya udahlah, kalau gitu kita jalan saja.
Belum berapa lama Munsir naik lagi jadi Amir Yasa. Ya aduh, saya bingung sekali. Dinolak nggak boleh, minta nggak boleh, ditolak nggak boleh. Bagaimana harusnya ini? Ya sudahlah, jalani saja. Samina wa ta'na. Saya nggak tahu apa-apa. Allah nanti akan memberikan pelajaran. Ya udah berjalan. Ternyata lama sudah sampai sekian ini. Ya sampai sekian ini. Jadi kalau dihitung-hitung, ya sudah lama sekali ya, nggak bisa dihitung lagi. Tapi kita syukuri saja, memang itu semua oleh Allah. Ya pahit getirnya di dalam jamaah itu luas sekali. Belum lagi waktu itu mesti Pak Sareh besok ke Klaten, besok ke Solo. Waduh, nggak bisa. Kalau udah dibatasi, ada amanat nggak boleh nolak, udah nggak bisa apa-apa lagi. Insya Allah. Tapi diberi kemudahan. Ternyata ngatur kerjaan di pabrik juga bisa. Saya tuh libur besok mau ini boleh. Nah, itulah berarti semua memang ada jalan keluarnya. Jadi nggak ada alasan ada amanat. Wah saya kan kerja. Tak kalau nggak kerja mau makan apa? Waduh. Itu pengalaman yang belakang kadang-kadang sudah seperti itu. Dulu saya juga sebenarnya mau pengalaman seperti itu, tapi sudah dihalangin. Kalau ada amanat, insya Allah jalan. Apalagi dulu Imam mengatakan pengalaman dari ustadz kita yang Ustadz Ahid, mereka diamanatin dulu, dia gimana bisa jalan, duit nggak ada, ini pokoknya insya Allah dulu. Ternyata ya langsung ada jalan keluarnya. Nggak tahu itu ada ongkos, ada ini nggak tahu. Ternyata ada yang beli tiket, ada dan sebagainya. Jadi gitulah, itu pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan. Sedikit ya pengalaman aja, mudah-mudahan tidak beda dengan pengalaman Iwan. Kenapa lah dikit-dikit amanat. Ya itulah pengalaman di jamaah seperti itu. Selanjutnya kemarin malam Sabtu sebetulnya kita mau ada musyawarah, namun karena cuaca yang kurang mengizinkan, seakan-akan sudah merata. Kalau saya paksakan, nanti takut ada yang bilang ini Naidam dolim banget nih, maksain. Nanti saya datang sendiri, yang lain nggak datang. Ya udahlah, saya rusuhkan dulu. Makanya mohon maaf kalau hari ini akan saya sampaikan apa yang mau saya sampaikan pada malam Sabtu kemarin. Ini sebetulnya ya sudah lama dalam unek-unek dan beberapa kali masukan dari beberapa Iwan demi regenerasi, dan juga karena melihat jamaah itu sudah makin meluas, memerlukan orang yang larinya gesit, tidak seperti yang udah sepuh-sepuh begini gloyah nggak bisa cepet. Jadi mengharapkan yang masih muda-muda itu bisa segera bisa bangkit, meneruskan estafet perjalanan jamaah, jangan sampai terhenti di tengah jalan. Mohon untuk bisa didengerin. Ini sebetulnya nggak perlu di sini ya, tapi tidak apalah sambil mengisi waktu. Masih ada beberapa menit. Untuk penyempurnaan, kelengkapan dari masjid-masjid di Niabah Jakarta Barat. Karena kalau kita melihat kemarin hasil dari musyawarah di markas Cibubur, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwalkan, walaupun juga ada perubahan, tapi intinya memang untuk peningkatan akidah daripada Iwan semuanya. Tapi kembali, semua itu harus bisa didukung dengan SDM-SDM yang benar-benar masih sehat, baik jasmani, rohani, masih muda, dan masih gesit dan lincah. Pertama, untuk melengkapi pembantu-pembantu dari Naibul Imam, Amir Maliyah yang sudah
mendahului kita beberapa waktu lalu. Dan untuk PJ sementara kemarin saya amanatkan Sugiono, dan semua juga tahu Pak Sugiono itu kesehatannya sudah boleh katakan ya, kalau dibilang kurang sehat, tapi untuk akidah insya Allah masih mantap. Tapi jangan sampai kita memaksakan orang yang sudah seperti itu, kita paksakan harus, padahal yang muda-muda banyak, yang masih bisa lari kenceng banyak. Kenapa mesti yang sudah itu? Dia sudah sering menyampaikan, mengeluh, tapi juga saya bilang ini untuk sementara, supaya tetap kita harus ada, jangan sampai kosong. Walaupun nanti yang kerja siapa aja, saya nggak apa-apa ngambil, saya nggak apa-apa untuk transfer. Yang penting jangan sampai kosong dulu. Ya. Jadi di Maliyah ini untuk sebentar yang kita sampaikan. Jadi ditampung ke ini, nanti saya yang mentransfer ke wilayah. Jadi hanya mentransfer aja. Jadi nanti di dasar-dasar kumpul di Pak Sugiono, ini saya kumpul, baru saya kirim ke wilayah. Cuma ya saya melanjutkan dengan Amir Maliyah dulu, dan juga memang dari pusat Boyao jangan sampai melewati tanggal 20 ya, infak itu jangan sampai lewat tanggal 20, karena keperluan untuk kegiatan-kegiatan di Subah itu sangat banyak, apalagi sekarang sudah melebar sayapnya, jadi banyak pengeluaran yang membutuhkan Maliyah, jadi jangan sampai lewat tanggal 20. Nah kalau sudah lewat itu kasihan nanti di jalan sendiri. Jadi jangan dipikir ya nanti masalah infak insya Allah nanti akan yang menyampaikannya. Yang jelas masalah infak itu wajib, itu senang. Bagi itu rezekinya banyak, rezekinya kecil, kalau sudah dapat rezeki itu wajib untuk berinfak. Hanya persentasenya mungkin tidak ditentukan seperti kalau zakat. Ya. Jadi kalau zakat memang sudah ditentukan, kalau sudah sampai nisab yaitu 2,5%. Ya. Dan kalau kita lihat keuntungan-keuntungan, orang yang berinfak itu tidak rugi, justru akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Lihatlah nanti dalil-dalil yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Suharyanto. Ya. Jadi untuk Amir Maliyah, untuk periode mulai nanti saya umumkan sampai selanjutnya, yaitu saya minta amal solehnya, yaitu Bapak Tego Warsono sebagai pembantu Amir Maliyah Niabah. Sedangkan Pak Sugiono tetap seperti biasa masih Amir Maliyah Riasah Kemanggisan atau Joglo. Amir Tadrid buat Taklim MTTN Niabah, maksudnya N, yaitu akhirnya Zuharyanto yang bertempat tinggal di dekat Kali Bengawan Solo. Ya, untuk sementara ini tinggalnya di Rawabuaya, tapi buayanya udah nggak ada. Amir Tarbiyah, saya minta amal solehnya yaitu Mas Mukmin Sidik. Sedangkan untuk Amir Kuah yaitu Bapak Tohari Haryanto. Amir Subad meliputi nanti Fatlayat juga, yaitu Iwan Erik Purwanto sebagai koordinator luar juga. Untuk koordinator Fatlayat nanti saya minta masukan dari Muslimat, mungkin Ahmad Widid siapa ini. Kenapa mesti kita benahin semua? Karena kalau lihat jadwal kegiatan-kegiatan masa mendatang itu lebih banyak, dan juga kegiatan termasuk suban, termasuk tali muslimah segala itu sudah diagendakan. Jadi supaya jangan kembali cuma satu niabah aja, nanti semua pembantunya harus banyak.
perwakilan ABG yang kemarin Jakarta Barat juga masih mencari-cari, alhamdulillah saya sudah mendapatkan calon terkuat, yaitu Ikhwan M. Yasin. M. Yasin kalau nggak salah tinggalnya di Tomang nih. Saya melihat potensinya, dia sering menyampaikan tentang itu, jadi mungkin pengalaman di situ bisa mengaruh. Sedangkan Ustadz Rodaya kita naikkan sebagai penasehat, baik itu di bidang ukhuwah dan juga bidang uwar, ya, sebagai penasehatnya. Karena kalau kita paksakan juga, dia larinya sudah bukan maraton lagi, pelan-pelan. Jadi kita harus menghargai apa-apa yang sudah selama ini dilaksanakan sebagai pembantu kami. Tentunya kami juga mengucapkan jazakallahu khair, banyak terima kasih. Mudah-mudahan semua apa yang dilaksanakan tadi mendapatkan ganti dari Allah yang lebih baik. Nanti tinggal terakhir saya yang mengajukan. Kemarin saya sudah mau nanya, kalau di ABRI itu 55 pensiun, polisi 58, PNS guru 60, ya Pak Rusdi. Ini saya nanya di Jamaah berapa pensiunnya? Belum jawab. Nah, Jamaah berapa pensiunnya? Kan sudah tabungan pensiun sudah banyak nih, belum dikeluar, nanti ya tinggal kita makan bareng aja lah kalau keluar nanti. Jadi kalau udah muda-muda ini udah gesit nanti gerakan Jamaah, kita boleh dikatakan Jakarta Barat majunya larinya sudah fisiknya udah lemah, jadi udah nggak bisa kencang lagi. Apa-apa selalu belakangan, tapi itu lebih baik belakangan daripada tidak, ya. Kalau belakangan bisa ngelihat depannya, oh depannya begitu, oh yang ini begini, saya mau harus lebih baik daripada itu, gitu. Bukan belakangan terus, udahlah belakangan nggak usah aja, enggak, tetap kita melihat. Jadi bisa terpanggil, harus bisa bersaing. Di sana cuma begitu, saya bisa gitu, ya. Ini sebagai pembantu di Niabah, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan ikhlas. Kemudian tentang kegiatan taklim, ini nanti hubungannya saya mungkin koordinasi dengan MTTP yang sudah hari ini terbentuk. Untuk selamatannya nanti aja deh masing-masing ya di rumah ya. Jadi kegiatan untuk taklim Niabah ini bukannya dikurangin, maunya paling tidak setahun itu 6 kali. Jadi kita selang-seling. Jadi selingnya itu bisa diganti dengan taklim suban, atau mungkin nanti ada taklim fatayat, taklim muslimat. Jadi suban dan fatayat mungkin bisa gabung, terus taklim muslimat. Nah kalau selama ini kan mungkin minggu pertama taklim Niabah, nanti minggu ketiga taklim muslimat. Jadi untuk mengurangin ini tadi bisa dialihkan. Tapi kalau bisa berjalan tidak mengapa. Artinya mau sebulan 2 kali nggak apa-apa. Hanya ini minimal paling tidak taklim Niabah 2 bulan sekali harus ada. Itu. Padahal kita sudah memaksakan bisa ya berjalan. Terus nanti ada tadrid, baik itu karyawan Iwan baru, dan juga mungkin Iwan yang memang perlu lagi untuk ikutin tadrid. Ya, itu tentu. Nanti jadwal dan sebagainya bisa kita koordinasi dengan MTTP Niabah untuk bisa diatur kapan waktunya. Karena jadwal-jadwal yang secara global ini di wilayah sudah terdaftar, sudah terjadwal. Belum lagi nanti taklim wilayah pusat, taklim pusat muslimat ya. Tanggal berapa muslimat? Tanggal 28 Februari ya, di Cikampek. Nah, ya 28 Februari Cikampek. Jadi bulan ini 2 ini ya, taklim Niabah sini sama taklim muslimat wilayah, itu wilayah. Ya mudah-mudahan
semua dimudahkan oleh Allah, semua bisa berjalan. Alhamdulillah kemarin di Kamal, walaupun sebelumnya sudah mikir-mikir waktu di Kapuk bisa nggak bisa, tapi Allah ngasih jalan keluar, ternyata semua berjalan lancar. Belum nanti kita ke Cikampek, mudah-mudahan nanti juga dimudahkan oleh Allah. Untuk bulan Maret, karena kebetulan ada talim pusat, nah mungkin talim niabahnya kita geser, kita rusokkan. Karena memang seperti itu, seperti ini hari ini yang perlu saya sampaikan, Ustadz Wahyudi yang tadi sebetulnya sudah berangkat. Terus WA ke saya pikir kok berisik amat di HP, ada apa? Saya lihat ternyata Ustadz Wahyudi ngasih kabar. Cuma ngasih kabarnya enggak terus ini, cuman WA dari imam kayak ini saya baca nih, imam dari imam dikirim. Nah saya ya pura-pura, maksudnya apa ngirim WA seperti ini, sama gitu. Nah itu dari imam, oh ya udah saya paham lah, udah selesai. Baiklah, nggak apa-apa, nanti ini saya udah tahu kalau ada kegiatan itu dari kita di bawah atau di Nyabah itu tetap bikin jadwal. Kalaupun nanti berbenturan dengan wilayah atau di pusat, ya kita tinggal geser atau kita tinggal dirusokkan. Jadi bukan bikin jadwal nunggu sana, tetap kita bikin jadwal. Ya Pak Arianto, nanti tetap kita bikin jadwal kegiatan-kegiatan. Kita ajukan untuk pengajuan pakai ketua satid dan lain sebagainya. Kalau benturan ada kegiatan, ya baru kita tinggalkan. Jadi ketiga seperti itu. Belum lagi nanti ada tadrib pranikah yang kalau di sini dihitung setahun itu 2 kali. Tadrib pranikah, terus tadrib kader mubalik setahun sekali minimal. Talim suban atau fatayat harapannya setahun 3 kali. Ini tidak diatur nanti ya. Kemarin ada yang usul kalau talim cuma suban muslimat nanti yang hadir kurang. Ya udah nggak apa-apa, nanti talimnya tetap semua hadir nggak apa-apa. Yang penting nanti saya bilang ini lajnahnya suban dan fatayat lajnahnya. Tapi yang hadir semua iwan awat nggak apa-apa, bagus saja. Nah, untuk menyemarakkan dan untuk menyemangatkan, jangan sampai wah ini talim suban, ini yang tua-tua nggak usah datang, enggak. Tak apa nanti datang aja. Tinggal sikonnya aja nanti ya, kita atur aja. Dan juga perlu juga kita support suban dan fatayat ini supaya bisa lebih gesit lagi ya. Kalau melihat kemarin-kemarin itu yang banyak muslimat fatayat dan bisa bergerak. Dan kalau saya lihat nih Cipondoh subannya banyak, fatayatnya juga ada, Kapuk juga banyak. Tinggal nanti kita nih, kalau sekarang sudah ada penggeraknya, ada koordinator, insya Allah nanti bisa mudah. Masih ada waktu berapa? Habis ya? Habis ya? Ya, karena waktu jualah kita diganti, kita lanjutkan dengan materi-materi yang lain. Kembali kita ulang, kenapa Ustadz Wahyudi tidak hadir? Karena itu ada musyawarah talim pusat. Jadi imam bilang kalau pusat punya acara ya di niabah ditinggalkan. Ustadz Wahyudi ya tadi Ustadz Wahyudi ya bimbang ngomong sama saya, bilang udah nggak apa-apa, saya udah tahu kok. Udah balik aja, balik nggak apa-apa, insya Allah nanti ada yang ya. Ternyata semua sudah berjalan lancar. Barangkali itu yang kami sampaikan. Sekali lagi tolong yang saya sebutkan tadi nanti bisa saling sinkron, bisa kerjasama ya, tidak memusatkan si harus ini ya, kita kompromi lagi lah bagaimana tidak selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Ada luput dan salah itu kekurangan kami. Saya mohon maaf untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.